Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kesehatan kita bermanfaat. Amin. Mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita sama-sama awali dengan doa. Silakan salah satu pimpin doa, Pak Sulaiman. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Raditu billahi robba. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari materi di hari ini. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari di aspek fikih tentang kaifiatus sholat. Dan hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam di aspek sejarah kebudayaan Islam atau SKI atau dalam istilah kita tarikh. Ya, ini adalah bab terakhir tentang keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Nah, anak-anak sekalian, untuk bisa memahami ya keberhasilan dakwah Nabi di Madinah, kita butuh memahami pemahaman-pemahaman yang lain yang perlu kita rangkai menjadi satu sampai goalnya adalah kita memahami keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Karena itu dalam pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menggunakan metode mind mapping, yaitu metode peta konsep, di mana nanti Pak Guru minta kalian bisa membuat peta konsep tentang keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Untuk itu nanti Pak Guru bagi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Ya, masing-masing kelompok akan membuat peta konsep tentang satu pemahaman. Nah, dalam pemahaman keberhasilan dakwah Nabi, Pak Guru bagi menjadi 3 konsep yang mesti kalian buatkan petanya. Kelompok pertama, nanti tolong buat peta konsep tentang hijrah. Cari tahu kenapa Nabi hijrah dari Mekah dan kenapa hijrahnya ke Madinah. Apa sebab-sebabnya, tujuannya apa, ya, itu dirangkai dalam satu peta konsep. Ya. Nah, kalau kelompok kedua, Pak Guru minta coba buat peta konsep dari pemahaman tentang kondisi sosiokultural masyarakat Madinah sebelum mengenal Islam. Ya. Cari tahu kenapa, bagaimana keadaan mereka dulu, kenapa mereka kok mau menerima Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah ke sana. Ya, ini. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, Pak Guru minta kalian bikin peta konsep tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Apa strategi yang digunakan Nabi ketika berdakwah di Madinah kok bisa sampai sukses? Begitu ya. Nah, Pak Guru akan berikan medianya. Masing-masing kelompok silahkan nanti membuatkan peta konsep. Dengan peta konsep ini harapan Pak Guru kalian lebih bisa mudah memahami ya, keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Ya, mudah mengingat. Silakan nanti menggunakan bahan ini. Nah, kemudian setelah kalian sudah membuat peta konsepnya, nanti Pak Guru akan beri kesempatan kalian untuk mempresentasikan, menguraikan apa yang sudah kalian diskusikan, ya, membuat konsep dengan tema tertentu itu, ya, masing-masing ya durasi beberapa menit saja, ya, dan Pak Guru akan persilahkan kalian mulai membuatnya dari sekarang. Silakan. Paus, Pak. Contohnya kayak gitu. Tenang, dipoto orang-orang gambar. Engkau wis mulai. Berboleh berapa? Madinah.
Silakan kalian mulai diskusi dan membuat peta konsepnya. Sambil kalian mengerjakan, Pak Guru akan absen. Iya. Pak Sulaiman, Sulaiman Hadir. baik, Pak. Pak Nana, Siap. Nana Pak Kis, Hadir. Pak Farid, Hadir. Pindah, hadir. Bu Sri. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, dipertahankan. Silakan, barangkali ada kesulitan dalam membuat, boleh bertanya ke Pak Guru. Pak, ini digambar kotak-kotak atau gimana, Pak? Gambarnya bebas, Oh, gambarnya ya. bebas. Metode mind mapping ini atau peta konsep menuntut kreativitas kalian, Seperti ini ya. Pak Guru. Boleh. Ya, yang penting itu membuat kalian merasa mudah memahami. Ya. Ya, cukup. Oh Pak Guru. Ada yang kesulitan? Sudah ya? Dah. Baik. Mari sebelum kita mendengarkan masing-masing dari kalian presentasi, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Kalau Pak Guru sampaikan esen kamu tuh, kalian meneriakan pantang menyerah, berani hijrah. Begitu ya? Coba. Esen kamu tuh, Pantang menyerah, berani hijrah. baik, mari kita sambut kelompok pertama. Silakan. Berdiri apa duduk Pak Guru? Berdiri. Oh, berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya juru bicara Nana Suhana akan menyampaikan tentang hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah sebabnya adalah Gambarnya ditunjukin Pak. Ya, ini yang satu menunjukin gambar, Bapak. hijrah ke Madinah pertama ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang hijrah dalam surat Al-Isra ayat 80. Ayat ini menjelaskan tentang perintah hijrah tersebut. Yang kedua, yang menyebabkan hijrah ke Madinah itu adalah karena ancaman, siksaan, intimidasi kaum Quraisy terhadap Nabi dan umat Islam di Mekah semakin tidak manusiawi dan mengancam nyawa. Maknanya Nabi Muhammad pun akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. 3, adanya peristiwa Baitul Aqobah, yaitu peristiwa berbaiatnya atau masuk Islamnya orang-orang Yastrib, yaitu orang-orang Madinah di bawah bukit Aqobah, dan ini terjadi selama 2 kali. Yang pertama, Baitul Aqobah 1 terjadi pada tahun 621 orang 621 Masehi. Kemudian jumlahnya adalah 13 orang. Yang kedua yaitu Baiat Baitul Aqobah 2 terjadi pada tahun 622 Masehi. Terdiri dari sejumlah 73 orang, di mana pada masa itu mereka mengajak Nabi dan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Kemudian tujuan hijrah, 1, menyelamatkan diri Nabi dan umat Islam dari ancaman dan kekerasan kaum Quraisy. Nah, kemudian yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah, dan ini cocoknya adalah di Madinah. Kemudian perjalanan hijrah Nabi hijrah ditemani oleh Abu Bakar, sahabatnya beliau, sementara Ali bin Abi Thalib ditugasi untuk tidur di ranjang Nabi. Dia menyamar sebagai Rasulullah di tempat tidurnya. Itu yang kelompok 1 dapat sampaikan tentang hijrah ke Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau cross untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan. Siapa? Salah satu baca, satu tunjukkan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatannya. Kelompok kami, kelompok 2 akan menyampaikan tentang kondisi Madinah sebelum mengenal Islam. Dari diskusi kami telah kami peta konsepkan bahwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ini kemudian antara lain adalah didasari pada kondisi Madinah sebelum mengenal Islam, yaitu Madinah sebelum menjadi nama Madinah dikenal dengan nama Yasrib.
lalu kemudian dirubah oleh Nabi Muhammad menjadi nama Madinah. Masyarakat heterogen terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Suku Arab yang dominan adalah suku Aus dan suku Khawrat. Sementara suku Yahudi yaitu adalah Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Berikutnya terjadi persengketaan antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi, sehingga kemudian terjadi banyak peperangan di Yathrib ini yang menjadikan mereka lelah sendiri karena sering terjadi pertikaian di antara mereka sendiri. Ketika suku Aus dan Khazraj menunaikan ritual ibadah haji ke Mekah, kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, lalu mereka merasa bahwa Rasulullah adalah sosok yang bisa mendamaikan di antara mereka, maka kemudian mereka menerima Islam dengan mudah gitu. Dan ini kemudian dikenal dengan Baitul Aqobah pertama dan kedua. Terima kasih dari kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri teplos untuk kelompok 2. Yang terakhir mari kita sambut kelompok 3. Silakan. Salah satu membacakan presentasi, satunya menunjukkan peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi ini tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama yaitu Nabi bisa melaksanakan dakwah dengan sukses. Yang pertama, Nabi mendirikan masjid. Saat hijrah sebelum masuk kota Madinah di daerah Quba, Nabi mendirikan masjid pertama yaitu Masjid Quba. Yang kedua, mengukuhkan persaudaraan kaum muslimin antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Di antaranya muhajirin yaitu umat Islam dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan ansor yaitu umat Islam asli Madinah. Yang ketiga, Nabi mengadakan perjanjian dengan bangsa Yahudi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di antaranya itu. Sekian kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, dari masing-masing kalian yang sudah presentasi, Pak Guru sangat apresiasi, semuanya sangat bagus, dan kalian dari sini bisa mempelajari kenapa Nabi hijrah adalah karena tekanan, tantangan dari masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi sudah sangat tidak manusiawi, mengancam nyawa, di samping karena ada perintah untuk hijrah. Dan kenapa hijrahnya ke Madinah? Karena Madinah mau menerima dengan senang ya Nabi Muhammad dan umat Islam, karena berharap Nabi Muhammad bisa mendamaikan kehidupan mereka yang selama ini ya bergenerasi-generasi selalu dalam keadaan bersengketa, berperang sampai mereka bosan. Dan alhamdulillah dengan strategi yang jitu, Nabi Muhammad berhasil melakukan dakwah. Dalam waktu 2 tahun Islam sudah berkembang, bisa menjadi negara Islam di Madinah. Dan ini adalah bukti dari keberhasilan dakwah Nabi di Madinah, yaitu berdirinya negara Islam di Madinah. Ya, kenapa disebut negara? Karena sudah ada masyarakatnya yang sadar untuk melindungi teritorial Madinah dalam Piagam Madinah. Nah, jadi anak-anak sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kalian pun akan bisa merasakan ya apa yang dirasakan umat Islam zaman dulu. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup. Contoh, lulus dari SMK Mutu, kalian bisa saja mengalami kesulitan cari kerja. Di Tegal nggak ada lowongan kerja. Ya, dalam hal ini jangan pantang menyerah, seperti Nabi tidak pantang menyerah. Ya, insya Allah nanti ada jalan. Ya, yang kedua, berani hijrah, berani untuk merantau. Dan supaya dalam merantau kalian berhasil, ya strategi Nabi silahkan digunakan. Dekati masjid, cari tempat tinggal, kos-kosan ya yang dekat masjid.
insya Allah kalau kalian sering ke masjid, masyarakat sekitar akan mengenal kalian sebagai orang yang baik. Manakala nanti kalian mendapatkan kesusahan, akan mudah mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar. Ya, sebab di rantauan kita tidak punya sanak saudara. Begitu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru minta yel-yel sekali lagi. Ya, ingat ya, kalau Pak Guru sebut SMK Mutu, pantang menyerah, berani hijrah. SMK Mutu, Pantang menyerah, berani hijrah. mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.